لتفتحن القسطنطينية فلني عمل أميرها ولني عمل جيش ذلك الجيش. Pada awal abad ke-14, di sudut barat laut Anatolia, muncul sebuah kekuatan baru yang hampir tidak diperhatikan oleh dunia. Sebuah kelompok kecil yang dipimpin oleh seorang kepala suku bernama Osman, seorang pemimpin karismatik yang lebih dikenal oleh para pengikutnya dengan sebutan Bey Osman. Di bawah bendera kecilnya, sekelompok pengembara dan pejuang Turkmen menjelajahi ketidakstabilan wilayah pasca kekaisaran Seljuk, mencari tanah dan nasib mereka di tengah dunia yang sedang dilanda gejolak. Dari asal yang kecil ini, sebuah pohon besar mulai tumbuh. Cabang-cabangnya menjalar ke segala penjuru, menjangkau tempat-tempat yang sebelumnya tak terbayangkan. Pada tahun-tahun awal itu, suasana yang tercipta adalah tenda-tenda yang berkibar tertiup angin di padang rumput, gemuruh kaki kuda yang mengguncang tanah, dan suara takbir yang menggema di bawah langit malam Anatolia. Disinilah lahir sebuah visi yang kelak akan membawa mereka melintasi batas wilayah dan sejarah. Mereka adalah Kekaisaran Ottoman yang kekuasaannya akan meluas dari Timur Tengah hingga Eropa, Afrika, dan Asia. Kekaisaran Ottoman muncul pada pergantian abad ke-13 dan ke-14 di sudut barat laut semenanjung Anatolia yang juga dikenal sebagai Asia Kecil. Masa ini ditandai oleh kekacauan yang sangat besar, baik dalam bidang politik, budaya, agama, ekonomi, maupun sosial. Selama lebih dari 1000 tahun, wilayah ini merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi dan penerusnya, Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel, yang menguasai hampir seluruh wilayah Timur Tengah modern, kecuali Iran, termasuk Mesir, Israel, Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania, Turki, sebagian Irak, serta sebagian Eropa Tenggara, Afrika Utara, dan Italia. Namun, pada abad ke-7 Masehi, Bizantium kehilangan sebagian besar wilayah ini akibat ekspansi kekaisaran-kekaisaran baru yang berbasis di Mekah, Damaskus, dan Baghdad. Meskipun demikian, Bizantium berhasil mempertahankan provinsi Anatolia mereka melalui perjuangan yang panjang dan sulit. Dalam kondisi yang telah menyusut, Kekaisaran Bizantium menghadapi 3 kelompok musuh dari arah Mediterania. Kekaisaran-kekaisaran pedagang seperti Venesia dan Genoa bersaing satu sama lain dan melawan Bizantium untuk merebut benteng dan mendapatkan konsesi ekonomi di jalur perdagangan yang kaya di Laut Aegea, Laut Hitam, dan Mediterania Timur. Di sisi utara dan barat, Bizantium harus menghadapi kekaisaran-kekaisaran daratan yang kuat dan ekspansif, seperti Kekaisaran Bulgaria dan Serbia. Selain itu, sejak pergantian milenium pertama, ancaman baru muncul dari nomaden Turki yang tergerak ke perbatasan timur Bizantium. Suku Turki berasal dari Asia Tengah, tepatnya di sekitar wilayah Danau Baikal, dan mulai termigrasi dari tanah leluhur mereka sekitar tahun 1000 Masehi menuju Timur Tengah. Di wilayah asal mereka, kehidupan Turkoman dipengaruhi oleh kepercayaan Shamanisme, ketergantungan pada peternakan, serta nilai sosial yang menonjolkan keberanian pribadi dan memberikan kebebasan serta mobilitas besar bagi perempuan bangsawan. Kisah epik Kitab Dedek Korkut yang ditulis sebelum ekspansi Turkoman ke Timur Tengah menggambarkan cerita tentang pahlawan pria dan wanita. Epik ini juga mencerminkan struktur politik Turkoman yang sangat terfragmentasi, dengan kepemimpinan yang didasarkan pada konsensus bukan pada komando. Gelombang migrasi ini, yang menjadi peristiwa besar dalam sejarah dunia, menciptakan sabuk penduduk berbahasa Turki dari perbatasan barat Cina hingga Asia Kecil dan akhirnya mengarah pada perbentukan Kekaisaran Ottoman. Kehidupan umat dan Turkoman yang terfragmentasi secara politik menyebabkan gangguan besar bagi masyarakat yang telah menetap di dataran tinggi Iran, yang menjadi korban awal dari migrasi dan invasi ini. Ketika para nomaden menuju Timur Tengah yang telah menetap, mereka memeluk Islam, tetapi tetap mempertahankan banyak ritual dan praktik shamanistik mereka. Oleh karena itu, bentuk Islam yang dianut oleh orang Turki berbeda jauh dengan Islam yang dipraktikkan di Iran atau Arab. Selama migrasi mereka, Turkoman dan terraknya
mengganggu ekonomi wilayah yang telah menetap, serta aliran pendapatan pajak yang biasanya dibayar petani kepada penguasa mereka. Di antara penyerang nomaden Turki adalah keluarga Seljuk, yang merupakan salah satu pemimpin kelompok nomaden besar atau kecil. Keluarga ini berebut kendali atas Iran dan populasi agrarisnya, dengan cepat berasimilasi ke dalam peradaban Perso-Islam yang dominan. Lalu menghadapi masalah dan mengelola pengikut nomaden mereka yang mengganggu kehidupan agraris, solusi atas masalah ini ditemukan di Anatolia Bizantium. Provinsi-provinsi Anatolia memiliki dua karakteristik utama. Pertama, wilayah ini produktif, padat penduduk, dan berbasis agraris, sehingga menarik para nomaden sebagai sasaran penjarahan dan menjadikan wilayah yang kaya. Kedua, penduduknya beragama Kristen, yang bagi para nomaden Turki yang baru memeluk Islam dan terpengaruh oleh pengkhotbahan populer yang menggabungkan kepercayaan mistik dengan Islam, memberikan justifikasi ganda untuk melakukan perang. Apakah Anatolia menarik bagi para nomaden karena kekayaan wilayahnya atau karena agama penduduknya? Seperti halnya tentara salib Kristen pada masa itu, motivasi para nomaden mencakup faktor ekonomi, politik, dan agama. Anatolia kaya dan mayoritas penduduknya adalah petani Kristen. Bagi banyak nomaden yang sudah berada di Timur Tengah dan tertekan oleh gelombang nomaden lainnya yang datang dari Asia Tengah, insentif ini sangat kuat. Tidak lama setelah memasuki Iran, nomaden Turkoman mulai menyerang dan menjarah provinsi-provinsi timur Bizantium, didorong oleh faktor ekonomi, politik, dan agama, serta dorongan dari penguasa Seljuk di Iran yang mulai memusatkan kekuasaan mereka. Setelah beberapa dekade bertahan dari serangan ini, Bizantium akhirnya mencoba untuk menghancurkan ancaman baru ini. Namun, pada tahun 1071 Masehi, tentara kekaisaran yang dipimpin oleh Kaisar Romanus Diogenes mengalami kekalahan telak dalam pertempuran Manjikat dekat Danau Pan oleh pasukan nomaden Turki yang sementara bersekutu dengan tentara Seljuk di bawah Sultan Al-Arslan. Kesalahan ini meruntuhkan sistem pertahanan perbatasan kekaisaran di timur, dan nomaden Turki yang kini hampir tak terkendali membanjiri wilayah Bizantium selama beberapa abad berikutnya. Hingga pertengahan abad ke-15, sejarah Anatolia baik timur maupun barat dapat dipahami sebagai pulau-pulau kehidupan, menetap di bawah penguasa kekaisaran Bizantium yang berjuang bertahan di tengah gelombang pasang nomaden Turki yang pemimpin-pemimpinnya kemudian membentuk kerajaan kecil mereka sendiri. Dalam jangka pendek, kerajaan kecil Turkoman muncul dan runtuh, sementara kontrol Bizantium terus berganti. Anatolia menjadi mosaik kerajaan kecil Turkoman dan Bizantium yang terus berkembang dan menyusut. Pada akhirnya, dalam jangka panjang, Anatolia yang dulu berbahasa Yunani dan beragama Kristen mengalami transformasi besar menjadi wilayah yang berbahasa Turki dan beragama Islam. Kekacauan ini berperan besar dalam kemunculan Kekaisaran Ottoman. Di tengah invasi Turkoman, Bizantium yang terdesak juga harus berhadapan dengan Kekaisaran Pedagang Italia, kehilangan sebagian wilayah dan aset ekonomi seperti monopoli perdagangan antara pada tahun 1204 Masehi dan pada tahun 1261 Masehi. Konstantinopel bahkan jatuh ke tangan tentara salib yang harusnya menuju Palestina, namun justru menjarah ke kota tersebut dan mendirikan Kekaisaran Latin yang singkat. Sejarawan sepakat bahwa penjarahan Konstantinopel pada tahun 1204 Masehi merupakan pukulan besar yang tak pernah sepenuhnya pulih. Konteks munculnya Kekaisaran Ottoman juga terkait dengan kebangkitan Kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan, yang memperluas wilayahnya ke timur dan barat serta memberi tekanan pada Timur Tengah selama abad ke-13. Ketika Kekaisaran Mongol berkembang, banyak pergerakan nomad Turki semakin dipercepat, melarikan diri ke wilayah yang mampu menopang mereka dan ternaknya. Pada pertengahan abad ke-13, seorang jenderal Mongol menyerang Kekaisaran Seljuk di kota Anatolia Tengah. Kemenangan Mongol ini menghancurkan Kesultanan Seljuk yang besar dan memicu kemunculan sejumlah kecil kerajaan Turkoman menggantikan mereka. Mongol juga mendorong nomaden Turkoman untuk melarikan diri mencari pedang pengembalaan ke barat, yaitu wilayah perbatasan Kekaisaran Seljuk yang runtuh dan dunia Bizantium yang goyah. Dunia ini sedang berubah.
penuh dengan serangan dari Serbia, Bulgaria, Genoa, Venezia, serta nomad Muslim Turki dan petani Kristen Yunani Bizantium. Di dataran tinggi Anatolia, selatan dan timur Konstantinopel Bizantium, Kekaisaran Ottoman lahir. Para sejarawan Ottoman sering berdebat mengenai faktor-faktor paling penting yang menjelaskan kebangkitan kekaisaran luar biasa ini. Hal ini wajar, mengingat pendiri dinasti Ottoman, Osman, meskipun dikenal hanya salah satu dari banyak pemimpin dan bukan yang paling berkuasa di antara kelompok-kelompok Turkoman di wilayah perbatasan. Melihat situasi pada tahun 1300 Masehi, sulit untuk memprediksi bahwa kekaisaran yang dipimpin oleh Osman akan menjadi salah satu yang paling sukses dalam sejarah. Pada saat itu, Osman memimpin sekitar 40.000 tenda nomad Turkoman. Namun, beberapa pesaing lainnya yang berbahasa Turki di wilayah perbatasan memimpin 70.000 hingga 100.000 tenda. Ada puluhan kerajaan kecil Turkoman lainnya, yang semuanya menjadi bagian dari proses besar di mana nomad Turkoman dari daratan tinggi Anatolia mendorong dan akhirnya menduduki lembah-lembah dan daratan pesisir. Hanya dinasti Osman yang berhasil bertahan, sementara yang lain segera lenyap. Osman dan pengikutnya, seperti halnya pemimpin dan kelompok Turkoman lainnya, memanfaatkan kekacauan yang melanda Anatolia, khususnya di wilayah perbatasan, seperti yang juga akan dilakukan oleh penguasa Ottoman berikutnya, yang diuntungkan oleh terintegrasi politik di Balkan. Serangan nomaden Turki yang seringkali spontan dan tanpa arah mengacaukan pemerintahan lokal serta tatanan politik dan ekonomi yang ada di Anatolia. Serangan Mongol mempercepat pergerakan ini, yang secara keseluruhan meningkatkan tekanan pada populasi di zona perbatasan. Kelompok-kelompok pejuang seperti kelompok Osman berkembang baik karena mereka mampu merampas populasi yang telah menetap, maupun karena kekuatan mereka memberikan keamanan yang tidak biasa diberikan oleh pemerintahan yang ada. Kamp-kamp pejuang ini menjadi bentuk organisasi politik yang signifikan di Anatolia pada abad ke-13. Keberhasilan Ottoman dalam membangun kekaisaran disebabkan oleh fleksibilitas luar biasa mereka, serta kemampuan dan kesediaan untuk menyesuaikan diri secara pragmatis dengan kondisi yang berubah. Dinasti Ottoman yang muncul, yang berakar pada asal-usul Turki, berkembang di zona yang sangat heterogen, yang dihuni oleh orang-orang Kristen dan Muslim, serta penutur bahasa Turki dan Yunani. Orang-orang Muslim maupun Kristen dari Anatolia dan sekitarnya berkumpul di bawah panji Ottoman karena manfaat ekonomi yang bisa diperoleh. Para penguasa Ottoman juga menarik pengikut karena mereka memproklamirkan diri sebagai Gazi, yaitu pejuang agama melawan orang Kristen. Namun, daya tarik ini tidak semata-mata terkait agama, karena pada saat yang sama, Ottoman juga merekrut banyak komandan militer Kristen Yunani, serta prajurit biasa ke dalam kekuatan militer mereka yang berkembang. Dengan demikian, banyak orang Kristen maupun Muslim mengikuti Ottoman bukan demi agama, tetapi demi kekayaan dan kemuliaan, untuk meraih kekayaan dan memperoleh posisi serta kekuasaan. Argumen lain yang menentang anggapan bahwa kekaisaran Ottoman adalah kekaisaran agama, yang kenyataannya bahwa fokus utama Ottoman tidak hanya pada perang melawan penguasa feodal Bizantium, tetapi juga sejak awal melawan pemimpin-pemimpin Turkoman lainnya. Bahkan, Ottoman secara teratur berperang melawan kerajaan kecil Turkoman di Anatolia dari abad ke-14 hingga ke-16. Meskipun perang ini sering sengit dan berlangsung lama, perhatian para sejarawan lebih banyak tertuju pada serangan Ottoman ke Eropa, sehingga konflik mereka dengan Turkoman sering terabaikan. Rivalitas dengan dinasti-dinasti Turkoman lainnya, seperti Karaman dan Gamian di Anatolia atau Timurid di Asia Tengah, merupakan ancaman serius bagi kekaisaran Ottoman. Ekspansi kekaisaran Ottoman sejak awal bersifat multidimensional, tidak hanya ke barat dan barat laut melawan tanah dan penguasa Kristen Bizantium serta Balkan, tetapi juga ke timur dan selatan melawan sistem politik Muslim Turkoman lainnya. Oleh karena itu, yang paling mencolok tentang Ottoman, meskipun kadang-kadang ada daya tarik ini, sebaliknya, yang paling penting tentang Ottoman adalah karakter mereka sebagai kekaisaran yang sedang terbentuk,
yang berusaha untuk menarik dan mempertahankan pengikut secara eksplisit. Proyek Ottoman bukanlah kekaisaran agama, tetapi kekaisaran dinasti yang pragmatis, mirip dengan kekaisaran-kekaisaran kontemporer lainnya, seperti di Inggris, Hungaria, Prancis, atau Cina. Geografi memainkan peran penting dalam kebangkitan Ottoman. Para pemimpin lain di wilayah perbatasan mungkin memiliki kesamaan dengan Ottoman dalam kemampuan beradaptasi dengan kondisi, kesediaan untuk memanfaatkan talenta, menerima aliansi dari berbagai sumber, dan membuat daya tarik beragam untuk mendapatkan dukungan. Namun, salah satu peristiwa yang memberi keuntungan besar adalah pendudukan Ottoman atas kota Kimpe di sisi Eropa Dardanella pada tahun 1354 Masehi. Penguasaan kota ini memberi Ottoman pijakan yang aman di Balkan, yang langsung memberikan keuntungan strategis dibandingkan dengan rival-rival mereka di Anatolia. Sejak berdiri di wilayah barat Anatolia, Kekaisaran Ottoman mengalami perkembangan pesat selama beberapa abad berikutnya, melalui serangkaian peperangan yang hampir terus-menerus, yang memungkinkan mereka menguasai wilayah luas di perbatasan antara Eropa, Asia, dan Afrika. Sebelum membahas faktor-faktor utama di balik ekspansi Ottoman dari basis awal mereka di Anatolia Barat dan Balkan, penting untuk meninjau berbagai kemenangan yang telah mereka capai. Para sejarawan umumnya menganggap masa pemerintahan Sultan Mehmed II pada tahun 1451 Masehi sampai tahun 1481 Masehi dan pada masa pemerintahan Sulaiman yang Agung pada tahun 1520 sampai 1566 sebagai periode krusial di mana keduanya berhasil melanjutkan serta memperluas pencapaian luar biasa para pendahulu mereka. Lebih dari satu abad sebelum Sultan Mehmed II naik tahta, Ottoman telah memperluas kekuasaannya di Balkan dan Anatolia. Saat bergerak melintasi Anatolia Barat menuju Balkan, mereka berhasil merebut Bursa, sebuah kota Bizantium yang strategis, yang kemudian dijadikan ibu kota bagi kekaisaran yang tengah berkembang pada tahun 1361 Masehi. Ottoman menaklukkan Adrianople Edirne di Eropa, sebuah kota besar Bizantium yang kemudian diangkat sebagai ibu kota baru dan digunakan sebagai pusat ulama untuk ekspansi ke Balkan. Kurang dari 50 tahun kemudian, pada tahun 389 Masehi, pasukan Ottoman mengalahkan Serbia dalam pertempuran di Kosovo, yang terletak di bagian barat Balkan. Setelah pada peristiwa Kosovo yang terjadi pada tahun 1989, itu menjadi elemen penting dalam pembentukan identitas nasional Serbia modern. Kemenangan besar ini disusul dengan keberhasilan lainnya, termasuk penaklukan Salonika dari tangan Venesia pada tahun 1430 Masehi, pada tahun 1396 Masehi di Nikopolis, dan tahun 1444 di Patna. Pasukan Ottoman berhasil mengalahkan koalisi besar dari kekaisaran Eropa Barat dan Tengah yang mulai menjadi ancaman serius dari ekspansi Ottoman. Pertempuran ini memiliki dimensi internasional yang ditandai dengan keterlibatan pasukan dari Serbia, Wallachia, Bosnia, Hungaria, Polandia, serta dari Prancis, kekaisaran Jerman, Skotlandia, Burgundia, Flanders, Lombardia, dan Savoy. Sejarawan sering menganggap pertempuran di Nikopolis dan pernah sebagai kelanjutan dari Perang Salib pada abad ke-11. Meskipun dalam kedua peristiwa tersebut terdapat pangeran Balkan yang berpihak kepada Ottoman, sementara Venesia di Nikopolis mencoba bernegosiasi dengan kedua pihak demi keuntungan komersial dan politik. Saat Mehmed sang penakluk naik tahta, ia telah memiliki dasar yang kuat untuk memperluas kekuasaannya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1453 Masehi, ia berhasil mewujudkan cita-cita lama Ottoman dan umat Muslim dengan menaklukkan Konstantinopel, kota yang selama 1000 tahun menjadi pusat kekuasaan Kaisar Romawi. Setelah penaklukan, Mehmed segera memulai proses pemulihan kota agar kembali mencapai kejayaannya. Pada tahun 1478 Masehi, populasi kota ini meningkat 2 kali lipat dari 30.000 penduduk yang sebelumnya tersebar di desa-desa dalam benteng besar menjadi 70.000 penduduk. 1 abad kemudian, ibu kota yang megah ini telah berkembang menjadi kota dengan lebih dari 400.000 penduduk. Mehmed terus melanjutkan ekspansi militernya.
antara tahun 1459 Masehi dan 1461 Masehi. Ia berhasil menaklukkan sisa-sisa kekuasaan Bizantium di Morea, Yunani Selatan, dan Trajan di pesisir Laut Hitam, serta menguasai wilayah selatan Crimea. Selain itu, ia membangun hubungan jangka panjang dengan Khan Crimea, penerus Mongolia yang sebelumnya menguasai daerah tersebut. Sebagai bagian dari ambisi untuk menaklukkan Roma, pasukan sempat menduduki Otranto di semenanjung Italia. Meskipun upaya ini akhirnya gagal, sebagaimana terjadi dalam pengepungannya terhadap Rhodes, benteng Ksatria Salib, Sultan Sulaiman yang Agung, penerus Salim I, pada tahun 1512 sampai 1520, mengambil alih kekuasaan yang telah diperkuat oleh pencapaian pendahulunya. Dalam masa pemerintahan yang singkat, Salim berhasil menaklukkan musuh baru, Safavid, dalam pertempuran di Kalderan pada tahun 1514. Selain itu, ia membuat wilayah Arab yang sebelumnya dikuasai Kesultanan Mamluk di Kairo pada tahun 1516 sampai 1517, memperkaya kas kerajaan serta membawa kota suci Mekah dan Madinah di bawah kekuasaan Ottoman. Di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman pada tahun 1520 sampai 1566, Kekaisaran Ottoman mencapai puncak kejayaannya dalam hal kekuatan dan kekayaan. Pada abad ke-16, Ottoman terlibat dalam konflik global, termasuk mendukung pemberontakan Belanda melawan kekuasaan Spanyol. Sementara itu, armada laut Ottoman bertempur di Mediterania Barat melawan Habsburg Spanyol. Bahkan, pasukan Ottoman sempat berkemah di wilayah yang kini dikenal sebagai Riviera modern, Toulon, atas undangan Raja Prancis I dari Prancis, yang saat itu juga berperang melawan Habsburg. Di wilayah lain, armada Ottoman beroperasi di Laut Merah dan Samudra Hindia, bahkan mencapai wilayah yang kini menjadi Indonesia. Mereka berperang untuk menantang dominasi maritim Portugis yang mengancam jalur perdagangan penting di Timur Tengah. Sebagai tanggapan, Ottoman melancarkan serangkaian serangan di perairan timur untuk mendukung penguasaan lokal di pesisir India dan Kepulauan Maluku yang berusaha melawan hegemoni Eropa. Di Front Balkan, pasukan Sultan Sulaiman berupaya memperkuat dominasi Ottoman atas jalur perdagangan, tambang kaya, dan berbagai sumber daya ekonomi. Beberapa kemenangan besar yang mereka raih termasuk penaklukan Beograd pada tahun 1521 Masehi, kehancuran Kekaisaran Hungaria dalam pertempuran Mohawk pada tahun 1526 Masehi, serta aneksasi sebagian wilayahnya pada tahun 1544 Masehi. Pada tahun 1529 Masehi, pasukan Ottoman bahkan mencapai tembok kota Wina. Meskipun upaya penaklukan tersebut akhirnya gagal. Jika istilah ekspansi mencerminkan pengalaman militer dan politik Ottoman hingga akhir abad ke-16, maka konsolidasi lebih tepat untuk menggambarkan keadaan pada abad berikutnya. Setelah wafatnya Sulaiman, Ottoman masih meraih kemenangan, meskipun tidak seintens sebelumnya. Pada tahun 1571 Masehi, semakin memperkuat kendali Istanbul atas jalur laut di Mediterania Timur. Secara keseluruhan, hingga akhir abad ke-17, Kekaisaran Ottoman menguasai wilayah yang mencakup Laut Hitam, Laut Egea, dan Mediterania Timur, serta sejumlah sungai besar seperti Danube, Dniester, Dnieper, Bug, Tigris, Euprat, dan Nil. Sumber daya serta jalur perdagangan yang sebelumnya menopang kejayaan Romawi dan Bizantium kini berada di bawah kendali satu kekaisaran yang bersatu. Menggambarkan kemenangan lebih mudah daripada menjelaskan penyebabnya. Kesuksesan Ottoman sebagian besar dipengaruhi oleh kelemahan dan kekacauan musuh mereka. Sebagai contoh, kemampuan Ottoman untuk melawan Bizantium dapat dikaitkan dengan kehancuran besar yang dialami Bizantium akibat peristiwa pada tahun 1204 Masehi, ketika tentara Salib dan Panagia menduduki Konstantinopel dan merampoknya dengan sangat kejam, hingga Bizantium tidak pernah pulih ke kondisi semula. Rivalitas dan perang antara kekaisaran-kekaisaran besar di Mediterania Timur seperti Venesia, Bizantium, dan Genoa juga melemahkan kawasan tersebut. Selain itu, kemunduran sistem feodal sekitar tahun 1350 Masehi sampai 1450 Masehi menyebabkan banyak kekaisaran kehilangan stabilitas militer dan politik. Kehancuran kerajaan Serbia dan Bulgaria pada saat yang sama dengan ekspansi Ottoman di Balkan membuka jalan bagi invasi mereka.
Wabah Black Death pada tahun 1348 juga memiliki dampak besar. Para sejarawan berpendapat bahwa wabah ini lebih banyak mempengaruhi populasi perkotaan, yang relatif lebih sedikit mempengaruhi Ottoman dan melemahkan musuh-musuh mereka. Namun, tidak ada bukti jelas yang menunjukkan seberapa parah wabah ini menyerang permukiman Ottoman. Pendekatan yang lebih relevan adalah menganalisis kebijakan dan pencapaian Ottoman secara langsung. Ottoman dikenal sebagai kekaisaran dinasti yang mirip dengan kekuatan Eropa atau Asia lainnya, seperti dinasti Ming di Tiongkok, Inggris, dan Perancis. Selama War of the Rose, Ottoman mempertahankan kekuasaan mereka melalui garis keturunan laki-laki. Dalam struktur politik formal, peran perempuan memang terlihat jarang, meskipun beberapa tokoh seperti Nilufer, istri Sultan Orhan pada tahun 1324 sampai 1362, pernah menjadi gubernur kota yang baru ditaklukkan. Namun, pengaruh perempuan dalam kebijakan sering terjadi secara informal, terutama di kemudian hari. Strategi pernikahan politik adalah salah satu kunci keberhasilan Ottoman. Sultan-sultan Ottoman sering menikahi putri dari dinasti lain untuk memperkuat aliansi atau memperluas kekuasaan. Contohnya, Sultan Orhan menikahi putri John Kantakusen, seorang pretender tahta Bizantium, dan memperoleh semenanjung Gallipoli sebagai bagian dari aliansi. Pola ini terus berlanjut dengan dinasti-dinasti Muslim dan Kristen lainnya hingga akhir abad ke-15. Metode penaklukan yang fleksibel dan pragmatis juga menjadi faktor penting. Awalnya, Ottoman sering menjalin aliansi dengan tetangga mereka, kemudian menetap status kekuasaan yang lebih tinggi atas mereka, seperti sistem pasal. Para penguasa lokal tetap mempertahankan gelar dan posisi mereka, tetapi diwajibkan untuk setia kepada Sultan Ottoman. Pola ini terlihat sejak masa awal Osman dan terus berkembang, termasuk transisi dari aliansi ke pasal, hingga akhirnya aneksasi langsung. Seperti dalam kasus Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Dalam administrasi, sistem Timar Ottoman memainkan peran penting. Sistem ini memberikan hak kepada para prajurit kavaleri atau sipahi untuk mengumpulkan pajak dari wilayah tertentu sebagai imbalan atas layanan militer mereka. Sistem ini memastikan bahwa Ottoman tetap dapat mendanai militer mereka sambil mengurangi beban pajak rakyat. Namun, pada abad ke-16, kebutuhan uang tunai yang meningkat memaksa kekaisaran untuk beralih ke sistem iltijam atau sewa pajak. Keunggulan teknologi, terutama penggunaan senjata api dan artileri, juga menjadi faktor signifikan dalam keberhasilan Ottoman. Mereka adalah pelopor dalam pengembangan dan penggunaan senjata api di medan perang, yang memberikan keunggulan besar dibandingkan musuh-musuh mereka. Selain itu, sistem depsisme yang merupakan rekrutmen anak-anak laki-laki dari komunitas Kristen dan Muslim Bosnia untuk dilatih menjadi birokrat dan pasukan elit atau janissary, yang memberikan Ottoman keunggulan militer dan administratif yang luar biasa. Kesuksesan Ottoman adalah hasil dari kombinasi kebijakan strategis, inovasi teknologi, dan adaptasi terhadap tantangan yang ada. Struktur pemerintahan mereka yang fleksibel dan pragmatis memungkinkan mereka untuk mengelola wilayah yang luas dan beragam secara efektif, sekaligus memanfaatkan kelemahan musuh untuk memperluas kekuasaan mereka. Antara sekitar tahun 1300 Masehi hingga akhir abad ke-17, kekaisaran mengalami evolusi yang cukup radikal, baik dalam bentuknya maupun dalam konsentrasi kekuasaan di dalam aparat administratifnya. Pada bagian awal periode tersebut, yaitu antara tahun 1300 Masehi sampai 1453 Masehi, elit-elit yang berkuasa terdiri dari para penguasa perbatasan Bey, pemimpin Turkmen, dan pangeran-pangeran. Para pemimpin ini memandang Raja Ottoman sebagai yang pertama di antara yang setara, primus inter pares. Mereka bergabung dengan pelayanan Ottoman bersama pengikut, pasukan, dan pendukung yang independen dari Sultan. Kesetiaan mereka kepada Ottoman didorong oleh harapan akan peningkatan kekuasaan dan kekayaan. Di sisi lain, Sultan sering bernegosiasi dengan para elit ini yang hampir setara dengannya daripada memerintah secara langsung. Namun, pada saat yang sama, muncul tren berlawanan yang kuat.
yang menempatkan sultan jauh di atas yang lainnya dalam hal kedudukan dan prestise. Beberapa individu yang mempromosikan keunggulan sultan adalah bawahan yang bergantung pada sultan untuk posisi dan kekuasaan mereka. Namun, ada juga cendekiawan agama dan hukum yang mengutip presiden Islam untuk mendukung hal ini. Bahkan, sejak awal abad ke-14, para cendekiawan hukum telah menyatakan bahwa pemimpin birokrasi dan komandan militer, meskipun memiliki kekuasaan besar, sebenarnya hanyalah hamba sultan. Mereka bukanlah budak dalam pengertian Amerika, karena mereka memiliki properti, dapat mewariskannya, menikah secara bebas, dan bergerak tanpa pembatasan. Dalam pengertian Ottoman, menjadi hamba atau pelayan sultan berarti memiliki hak istimewa dan kekuasaan, tetapi tanpa perlindungan hukum yang dimiliki oleh rakyat Ottoman pada umumnya. Sejak awal abad ke-14, teori bahwa sultan bukan sekedar penguasa Turkmen dengan rekan-rekan yang setara secara bertahap berkembang. Meskipun ditentang keras oleh elit lama, Sultan Mehmed II yang memperoleh prestise besar setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi, mengimplementasikan teori kekuasaan absolut ini. Ia mencabut kekayaan dan kekuasaan dari banyak pemimpin Turkmen besar yang sebelumnya independen darinya. Ia menggantikan mereka dengan orang-orang pilihannya sendiri, yang sering direkrut dari sistem despotisme dan sepenuhnya bergantung padanya. Pada tahun 1453 Masehi, menandai pergeseran kekuasaan yang nyata ke tangan penguasa. Hingga abad ke-19, Sultan secara teoretis memiliki kekuasaan absolut, termasuk kendali atas hidup dan mati para elit militer dan birokrasi. Namun, dalam praktiknya, tingkat kekuasaan sultan sangat bervariasi. Selama satu abad setelah penaklukan Konstantinopel, sultan memerintahkan secara pribadi pada periode 1453 Masehi sampai 1550 Masehi. Gagasan tentang seorang penguasa yang tinggi dan terpencil mulai mengakar. Dengan sultan secara langsung mengendalikan sistem militer dan birokrasi, Sultan Sulaiman yang Agung misalnya memimpin pasukannya secara langsung ke medan perang dan secara teliti memantau administrasi kekaisarannya. Pada masa pemerintahan Mehmed II dan Sulaiman, mulai muncul kesadaran di kalangan administrator dan rakyat tentang keberadaan sebuah kekaisaran Ottoman. Wilayah kekuasaan mereka dianggap sebagai dunia sultan, berbeda dengan wilayah penguasa Habsburg atau Sheikh Safawi. Selain perlindungan dari musuh, rasa persatuan ini diperkuat oleh tindakan sultan, seperti pengaturan pajak yang teratur dan kehadiran pejabat Ottoman di tingkat lokal. Kodifikasi hukum oleh Mehmed dan Sulaiman juga menciptakan standar perilaku yang memperkuat rasa keikutsertaan dalam proyek Ottoman bersama. Pada paruh akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17, pergeseran kekuasaan mulai terjadi dari pribadi sultan kepada anggota keluarganya. Pada periode ini, keterampilan administratif lebih dihargai dibandingkan keterampilan militer. Ibu dan istri sultan mulai memainkan peran signifikan dalam pengambilan keputusan. Sultan Murad IV misalnya, pada awal pemerintahannya mengandalkan ibunya, Qasim Sultan, untuk memulihkan keuangan kekaisaran. Sebagian besar sultan pada periode ini hanya menjadi simbol kekuasaan, sementara pengambilan keputusan berada di tangan orang lain. Antara tahun 1550 hingga 1650, pengambilan dan pelaksanaan kebijakan secara bertahap berlari kepada pribadi sultan ke elit lainnya, termasuk keluarga Koprolu yang sering menjadi wazir agung. Kelompok elit baru di Istanbul juga muncul, seperti rumah tangga Pijir dan Pasa, yang menjadi kekuatan utama dalam menjalankan pemerintahan. Struktur kekaisaran tetap berpusat di ibu kota Istanbul, tetapi kekuasaan berada di tangan kelompok elit ini, yang menjadi sumber pendapatan mandiri seperti pajak jangka panjang dan yayasan keagamaan atau wakf. Dan ini menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi elit-elit baru. Perkembangan ini melemahkan kekuasaan sultan secara bertahap. Yayasan keagamaan yang sebelumnya menjadi hak istimewa kekaisaran mulai digunakan oleh kelompok baru untuk mengamankan kekayaan mereka.
Dengan demikian, perubahan ini menandai transisi kekuasaan dari absolutisme sultan menuju oligarki yang lebih berbasis kelompok elit pada akhir abad ke-17.